Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka dari kelas B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan mengumpulkan tugas penilaian akhir dari mata kuliah keterampilan berbicara. Baik, langsung saja mari kita lihat videonya. Pada suatu ketika di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang gadis muda yang baik hati bernama Cinderella. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, dia selalu memiliki hati yang tulus dan penuh harapan. Di sebuah rumah besar yang sudah tua dan kumuh, Cinderella dengan ceria membersihkan lantai. Meski pekerjaannya berat, dia selalu tersenyum. Sementara itu, ibu tiri dan kedua saudara tirinya Anastasia dan Drusilla duduk sambil bercakap-cakap. Mereka terlihat sombong dan tidak peduli dengan Cinderella. Suatu hari, seorang kurir kerajaan mengantarkan undangan ke rumah mereka. Ibu tiri membuka pintu dan menerima undangan dengan senyum licik. Ini adalah undangan dari istana untuk pesta dansa besar yang diadakan untuk memilih calon istri pangeran, ucap si kurir. Terima kasih, ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, ucap si ibu tiri. Cinderella mendekati ibu tiri dan saudara tirinya dengan mata penuh harap. Aku juga ingin pergi ke pesta dansa itu, kata Cinderella. Kau pergi ke pesta, lihat dirimu, ejek Drusilla. Kau boleh pergi jika semua pekerjaan rumah sudah selesai dan kau memiliki gaun yang pantas untuk dipakai, ucap ibu tiri. Dengan tekad, teman-teman kecil Cinderella, tikus-tikus dan burung-burung bekerja sama untuk menjahit gaun indah dari bahan-bahan bekas. Ayo teman-teman, kita harus menyelesaikan gaun ini untuk Cinderella. Semangat guys, ucap teman-teman kecil Cinderella. Di halaman belakang, ibu peri muncul, dikelilingi cahaya biru yang ajaib. Jangan khawatir anakku, dengan sedikit sihir kau akan siap pergi ke pesta dansa. Ia menenangkan Cinderella. Tapi bagaimana mungkin? Aku tak punya apa-apa yang layak untuk dipakai, balas Cinderella dengan cemas. Bibidi bobidi bo, seru ibu peri sambil mengayunkan tongkat sihirnya. Dengan ayunan tongkat sihirnya, ibu peri mengubah sebuah labu besar menjadi kereta kencana mewah, dan pakaian Cinderella menjadi gaun indah dengan sepatu kaca berkilauan. Ingat, keajaiban ini hanya berlangsung sampai tengah malam, jadi kembalilah sebelum jam 12 malam, ucap ibu peri. Terima kasih ibu peri, aku tidak akan melupakannya, ucap Cinderella. Cinderella tiba di istana dengan kereta kencananya. Istana berkilauan dengan lampu-lampu dan musik lembut mengisi udara. Semua tamu berbinar melihat kecantikannya saat dia memasuki aula dansa. Cinderella dan pangeran bertemu di tengah aula dansa. Mereka saling memandang dengan penuh kekaguman. Bolehkah aku berdansa denganmu? Tanya pangeran. Tentu saja, balas Cinderella. Dan mereka mulai berdansa dengan iringan musik romantis. Saat jam menunjukkan pukul 11.30, Cinderella tiba-tiba menyadari waktu. Oh tidak, sudah hampir tengah malam, serunya dan mulai berlari keluar dari aula dansa. Tunggu, siapa namamu? Pangeran memanggilnya. Namun Cinderella berlari sangat cepat dan pangeran pun kehilangan jejak. Setelah tiba di rumah, Cinderella kembali ke kehidupannya yang sederhana. Duduk di sudut dapur, tampak lelah tapi masih penuh harapan. Aku hanya berharap aku bisa bertemu dengannya lagi, ucap Cinderella. Dengan tekad untuk menemukannya, pangeran dan para pengawalnya mengunjungi setiap rumah di kerajaan, mencoba sepatu kaca pada setiap gadis. Mereka akhirnya tiba di rumah Cinderella, di mana ibu tiri dan saudara tiri mencoba menghalangi mereka. Ini adalah sepatu kaca yang tertinggal di pesta. Siapapun yang cocok dengan sepatu ini akan menjadi istri pangeran, ucap pengawal pangeran.
Ketika Cinderella mencoba sepatu kaca itu, ternyata cocok dengan sempurna. Pangeran yang sangat gembira dan bahagia, mereka berjalan bersama menuju kereta kencana yang akan membawa mereka ke istana. "Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan," ucap Cinderella dengan wajah yang berseri. "Ya, dan kita akan hidup bahagia bersama," ucap pangeran. Dan begitulah Cinderella dan pangeran hidup bahagia selamanya. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan jika kita percaya dan tidak pernah menyerah. Baik, mungkin itu saja video dongeng dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.